merakit hubungan itu tidak semudah merakit mobil Tamiya gitu. Kamu tahu Tamiya? Jadi ya pesan aing jangan terlalu egois sama kata hati. Yang akhirnya kamu berjuang sendiri. Ya berakhir dengan patah hati gitu. Kamu suka doi gitu. Tapi doi juga punya hak nggak suka sama kamu. Jadi udahlah jangan dipaksa gitu ya. Masih banyak kok orang-orang yang masih sayang sama lu gitu. Masih banyak kok orang-orang yang masih peduli sama lu gitu. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di channel Aing, ada Melani Putra. Konten kali ini Aing nggak akan main game, lagi nggak mood gitu ya, lagi nggak mau teriak-teriak juga. Udah malam gitu. Terus ya di konten kali ini Aing bikin, mau nyoba bikin podcast ngobrol-ngobrol nemenin yang kalian susah tidur karena banyak pikiran atau karena banyak masalah dengan apa yang sudah dilakukan selama hari ini gitu ya. Jadi Aing pengen ngobrol aja, diskusi gitu ya, kita ngobrol-ngobrol aja santai gitu sebelum tidur. Alhamdulillah kalau bisa nemenin sampai tertidur gitu kan, sampai ketiduran gitu ya. Buat kalian yang mau dengerin, terima kasih banget udah mampir ke channel Aing, udah dengerin Aing ngobrol sampai full gitu ya. Terima kasih banget jika kalian suka videonya, jika kalian suka kontennya, kalian bisa klik like, terus klik tombol subscribe di bawah buat dukung Aing, biar Aing semangat bangun channel ini, oke? Dan kalian yang gak suka sama konten Aing atau video-video Aing yang sebelumnya, terima kasih banget udah sempat nyempetin mampir. Pastinya kan ditonton dulu, jadi ya makasih. Oke, kita mulai aja lah ya. Sekarang Aing tuh mau ngobrolin masalah cinta bertepuk sebelah tangan. Kebanyakan orang sih pasti pernah ngerasain ya, pasti pernah ngalamin gitu cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Termasuk Aing, ya Aing juga pernah gitu ya. Tapi sekarang Aing ngobrolin kayak gini tuh bukan karena lagi ngalamin gitu ya. Ya alhamdulillah nggak lagi ngalamin gitu. Aing ngobrol kayak gini tuh pengen berbagi apa aja gitu yang Aing dapat, berbagi hal apa aja yang Aing dapat dari masalah ini. Jika kalian punya pendapat lain tentang masalah ini, bisa komen di bawah atau email ke email Aing di adamputra69@gmail.com atau bisa DM Aing di Instagram Aing @adamiriandiputra. Cinta bertepuk sebelah tangan itu ya menurut Aing tuh apa ya, kita tuh sayang sama orang gitu ya, kita tuh cinta sama orang tapi sama orang yang salah gitu, bener gak sih? Jadi apa yang kita lakukan tuh tidak terbalas gitu ya, seperti itulah contohnya lah. Ada misalkan contoh orang yang sedang masa-masa PDKT gitu kan, kita tuh udah sayang nih sama orang itu, ternyata doi lebih suka adik kandungnya gitu ya. Enggak gitu, jadi ya doi lebih suka sama yang lain gitu, ada orang yang lebih spesial dari lu gitu kan. Sakit sih gitu ya ngebayanginnya, ya pasti pernah gitu kalian ngerasain lah, ngalamin gitu. Aing juga pernah ngalamin gitu ya. Nah apalagi kalau posisi kita tuh udah lama jomblo gitu kan, udah lama gak pacaran atau merasakan keuuan gitu. Udah lama nggak merasakan romantisme romantisme senang senangnya pacaran gitu, udah lama tidak merasakan semua itu gitu, karena susah lagi buat buka hati buat seseorang akibat pengalaman pahit bersama makhluk Tuhan yang pernah kita cicipi. Ya bisa dibilang mantan. Jadi kitanya tuh lama gitu buka buka hati lagi buat seseorang tuh akibat trauma masa lalu gitu. Nah
Giliran kita buka hati, kita malah sayang sama orang yang salah lagi gitu. Damage-nya tuh nggak ngotak gitu. Jadi Pak, kita abis sakit gitu. Berharap lagi ke orang tapi malah sakit gitu, bukannya seneng gitu kan. Ya itu kalau posisi kita sedang PDKT sama orang gitu ya. Itu cinta bertepuk sebelah tangan di lingkungan orang yang sedang PDKT gitu ya. Nah ada juga masalah cinta bertepuk sebelah tangan yang udah pacaran gitu ya. Sebetulnya kalau disebut cinta bertepuk sebelah tangan sama orang yang udah punya pasangan, nggak bisa dibilang gitu juga gitu. Soalnya kan ya mereka udah pacaran gitu. Namanya pacaran kan pasti saling nerima gitu kan, udah emang sama-sama mau gitu ya. Tapi bisa disebut cinta bertepuk sebelah tangan juga ya, karena kalau di setiap hubungan gitu ya pasti ada gitu, ada yang namanya bosan salah satu di antara kalian gitu. Mau aku atau dia gitu yang bosan gitu kan. Nah kalau udah bosan ya udah gitu, yang bosannya tuh acuh tak acuh gitu sama hubungan yang dijalanin gitu. Terus yang satunya yang mempertahankan biar makin hangat atau mempererat hubungan itu gitu. Jadi ya tidak terbalas gitu. Kita minta kabar misalkan, minta kabar ke doi gitu, tapi doi nggak ngehargain gitu. Malah ada yang balik nanya gitu kan, emang harus ngabarin? Ya bukannya harus sih gitu, soalnya kan ya pasti masa-masa PDKT-nya juga lu kalau mau kemana-mana pasti ngabarin gitu. Kenapa kok udah pacaran jadi seakan-akan gak peduli gitu buat hal kecil doang kayak gitu. Jadi buat yang pasangan, lama kelamaan cinta bertepuk sebelah tangan tuh pasti ada gitu, yang sampai bela-belain ini itu gitu kan, ngasih apa gitu, ngasih kenyamanan buat pasangan-pasangan kalian gitu, tapi merasa tidak terbalaskan oleh apa yang dia lakukan. Ya aing bisa sebut itu cinta bertepuk sebelah tangan. Bagaimana menyikapinya? Solusi aing sih ya udah pasahin aja gitu. Bukan pasahin maksud aing, ya udah berjalan aja, kita jadi yang sakit hati terus. Maksud orang gak gitu gitu. Gini nih, terkadang mengikuti kata hati kita jadi lupa dan berjalan seenaknya ke arah manapun gitu kan. Jadi jangan egois lah gitu. Jangan gara-gara aing sayang terus aing bertahan rela disakitin kayak gitu loh. Janganlah. Kalau dalam hal pacaran juga jangan sampai buta lah gitu. Pakai logika kalian gitu. Jangan ikutin ego kalian yang keras kepala itu gitu ya. Belajar lebih baik untuk mencintai diri kalian sendiri gitu. Emangnya kalian tidak takut sakit hati emang? Kalian berhak bahagia, oke? Jika kalian nemu orang yang tidak sayang sama kalian, dah stop gitu ya, jangan dipaksa gitu. Soalnya menyatukan dua manusia itu tidak semudah menggabungkan kedua telapak tangan gitu ya. Merakit hubungan itu tidak semudah merakit mobil Tamiya gitu. Kamu tahu Tamiya? Jadi ya pesan aing, kalau kalian suka sama orang jangan terlalu egois sama kata hati yang akhirnya kamu berjuang sendiri, ya berakhir dengan patah hati gitu. Kamu suka doi gitu, tapi doi juga punya hak nggak suka sama kamu. Jadi udahlah, jangan dipaksa gitu ya. Masih banyak kok orang-orang yang masih sayang sama lu gitu, masih banyak kok orang-orang yang masih peduli sama lu gitu, emang benar-benar tulus gitu. Jangan ngejar-ngejar yang kayak gitu gitu, capek. Kalian berhak bahagia. Sekian prosedur dari aing, podcast sebelum tidur dari aing. Terima kasih. Jika kalian setuju dengan podcast aing, klik like. Jika tidak, klik jempol ke bawah. Oke, dukung aing juga untuk terus membangun channel ini biar semangat dengan klik subscribe di bawah.
Jika kalian ingin curhat atau punya cerita menarik dalam hubungan kalian, terus mau diceritain di podcast Aing, bisa DM lewat Instagram di @adamiriandiputra atau bisa email ke Aing adamputra69@gmail.com. Nanti Aing cantumin di deskripsi, oke? Oke, selamat tidur, sampai jumpa minggu depan. Ingat, jangan lupa bahagia.